Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari warga Solo Madu, Son, ya kan? Sobat Loteng maju terpadu ada. Sobat Loteng kan penonton kita soalnya Sobat Loteng. Selalu maju terpadu. Maju terpadu, Solo Madu itu. Pernah dengar terpadu itu apa ya, Chat? Nggak tahu sih. Kalau pandu saya tahu terpandu. Ada itu yang di Raditya Dika kan ada kan pandu namanya pandu. Jauh terpandu. Nggak tahu ya terpadu di mana ya? Anda pernah dengar di mana emang terpadu itu sana? Sering lihat di jalan atau di mana gitu. Di jalan kata-kata terpadu itu. Oh, kalau di jalan saya lihatnya teradu soalnya son belakangannya soal jujur ada molotov jujur. Lihat atau belum? Yang apa? Yang molotov. Emang belum lihat ya? Di bulan puasa. Di bulan puasa. Ini di Indonesia nih? Ya iyalah, mana lagi ada teradu jadinya. Oh, iya. Saat ini masyarakat sedang teradu nih Son. Iya. Ya kita doakan saja semoga kedepannya ya masyarakat kita juga semakin diberi kesabaran dan ketabahan karena sepertinya di kedepan ini akan semakin gelap ini Son ini karena katanya PLN Cinere mau mati sebentar lagi. Rumah saya di Cinere, jadi masa depan akan gelap sepertinya gitu ya. Oke, jadi kalau gitu selamat datang di episode terbaru yang udah ditunggu-tunggu. Yes. Ini episode kali ini akan sangat seru sekali karena ini merupakan topik-topik pilihan dari live kita di setiap hari Selasa bareng sama para Sobat Loteng. Betul sekali. Kita. Ya kan, jadi jangan lupa nonton live kita, join Discord kita, linknya ada di deskripsi. Jangan lupa di like dulu karena kalau nggak di like ya buat apa kita bikin konten terus gitu ya. Tolong di like dong atau di dislike juga nggak apa-apa lah gitu ya kan. Oh, ngaruh ya? Nggak apa-apa, yang penting ada like atau dislike gitu kan. Oke, selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Lo tau gak misteri tentang penduduk pulau yang hilang tanpa jejak Son? Loh kok bisa? Jadi cerita ini itu jadi sejarah Amerika yang tidak bisa terjawab bahkan sampai detik ini Son. Jadi ceritanya gini, di tahun 1587 seorang bangsawan Inggris yang bernama Sir Walter Raleigh mengirimkan ekspedisi untuk mendirikan sebuah koloni di Pulau Roanoke, North Carolina, Amerika Serikat Son. Oke. Ekspedisi ini dipimpin oleh John White. Di mana dia membawa sekitar 115 orang termasuk pria, wanita, dan anak-anak. Mereka ini ditaruh di Pulau Roanoke. Mostly orang-orang ini tuh dari kelas menengah. Yang kalau di Indonesia udah gak ada kelas menengah sekarang Son. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya pertama Inggris untuk menetap di Amerika Son. Dan pada saat itu Inggris itu masih miskin. Dan orang-orang middle class ini kesulitan Son kalau mau punya tanah. Kan belum ada rusun soalnya zaman dulu. Ya kan? Iya. Jadilah rencana ini berjalan sebagai simbiosis mutualisme atau sama-sama menguntungkan lah. 3 bulan setelah mereka sampai di Pulau Roanoke, John White sadar bahwa ternyata persediaan yang mereka bawa itu kurang Son. Dan penduduknya ini juga masih kedikitan. Nah supaya koloni itu bisa berhasil, penduduknya tuh harus cukup banyak sebenarnya. Berarti di pulaunya nggak ada tanaman-tanaman atau apa gitu ya? Ada tanaman-tanaman lah tentu, ya kan pulaunya kan kayak mungkin semacam hutan gitulah. Tapi kan untuk lu menetap di situ butuh cukup banyak orang tuh. Iya sih. Untuk lu bikin koloni di situ ibaratnya kan, sekelompok orang yang tinggal di situ ibaratnya. Akhirnya John White memutuskan buat balik ke Inggris Son, untuk ngambil supply sama ngebawa lebih banyak orang lagi. Dia berencana buat balik ke Roanoke paling lama setelah 6 bulan dia di Inggris Son. Tapi ternyata nih, waktu dia balik ke Inggris lagi perang-perang mulu nih sama Spanyol, terutama di laut. Jadi dia terpaksa ketahan dan baru bisa balik ke Pulau Roanoke setelah 3 tahun dia di Inggris Son. Oh lama jadinya. Jadi plannya 6 bulan gak jadi, akhirnya 3 tahun kemudian dia baru balik lagi ke pulau itu. Udah kelaparan semua itu kayaknya. Setelah John sampai ke Pulau Roanoke, dia gak bisa menepi ke darat karena pada saat dia sampai itu udah gelap Son. Akhirnya dia memutuskan buat ya gak menepi pokoknya, tapi di dekat pulau itu. Tapi si John ngelihat ada api dari kejauhan di pulau tersebut. Jadi dia ngerasa ya aman lah, itu pasti api dari koloni-koloninya. Alhamdulillah ternyata orangnya masih ada gitu kan. Tapi begitu dia masuk ke pulaunya, ternyata di sana kosong, gak ada orang sama sekali. Bukan cuman gak ada orang, tapi rumah-rumah yang dibangun itu udah pada dicopotin semua. Benteng yang mereka bangun juga pindah, jadi makin ke dalam. Habis itu dia bingung dong, dan kemudian dia mencari-cari, siapa tahu warganya tuh ada yang masih nyempil lah, seenggaknya 1 biji gitu kan di pulau tersebut kan. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah pohon yang bertuliskan kata Kroatoan. Pertanyaan pertama yang muncul kan pasti kenapa dia yakin ini clue kan? Kan bisa aja itu cuman orang nulis-nulis ngasal gitu kan. Jadi ternyata sebelum si John ini balik ke Inggris, dia tuh ngomong sama penduduk koloninya tersebut. Ya kan, kalau seandainya mereka ini mutusin buat ninggalin pemukiman itu, tolong kasih kode rahasia biar dia tuh tahu nyarinya harus kemana. Jadi Kroatoan itu adalah nama dari sebuah pulau yang nggak begitu jauh Son dari Pulau Roanoke.
iya. Jaraknya itu sekitar 50 miles atau 80,5 kilometer dari Pulau Roanoke. Jauh dong. Nggak terlalu jauh lah, kan nggak sampai ratusan kilo, belum nyampe Bandung lah ibaratnya kalau di sini. Baru cuman dari Cinere ke Pik lah itu. Tapi Roanoke itu sekarang namanya udah berubah Son, jadi Hatteras Island namanya. Jadi udah dibeli sama Haritanu itu ya? Bukan. Selain nama pulau, Croatoan itu juga merupakan nama suku yang tinggal di pulau tersebut. Jadi bukan cuma nama pulaunya doang. Akhirnya si John White memutuskan untuk mencari mereka ke Pulau Croatoan dong. Tapi ketika si John ini lagi jalan ke Pulau Croatoan, tiba-tiba badai besar Son. Badainya tuh besar yang sampai merusak kapalnya dia Son. Akhirnya dia nggak bisa ngelanjutin perjalanan lagi dong. Dia milih buat muter balik ke Inggris aja deh. Kalau diterusin yang ada gue lewat nih gitu kan. Tentunya pencarian tuh masih berjalan terus pada masa itu. Tapi ya nggak nemu apa-apa di Pulau Croatoan ini. Hingga akhirnya arkeolog modern di tahun 2000-an menemukan cincin tembaga yang dibuat di periode Elizabethan di pulau tersebut. Siri Ahok. Enggak, bukan cendol. Cendol Elizabeth tuh ya. Masa nggak tahu? Lu ada gambarnya di sini Mas. Selain cincin tembaga, mereka juga menemukan pangkal pedang yang dibuat di periode Elizabethan juga di situ. Tapi anehnya nih Son, para arkeolog nggak menemukan tulang manusia sama sekali di situ. Sampai sekarang kita masih belum tahu sebenarnya orang-orang ini tuh hilang kemana sih. Karena kalau cuma nemuin barang-barang ya bisa aja dimalingkan sama suku Croatoan. Iya. Atau sama bea cukai misalnya ditahan kan. Bisa juga. Mesti lewat dulu ya bea cukai. Iya. Itu kan pulaunya dekat Amerika soalnya. Jauh dari Inggris bro. Makanya jadi besar ya karena kok ditemukan cincin tembaga sama pangkal pedang buatan Inggris di situ gitu loh. Pulau terpencil itu. Tapi di Pulau Croatoan tuh emang ada penduduknya? Ada suku Croatoan. Oh, ada tapi nggak sukunya. ditemukan tulang sama sekali. Jadi arkeolog tuh sampai sekarang masih nyari Son. Masih berusaha untuk memecahkan misteri dari Croatoan ini. Karena mereka nggak menemukan tulang manusia, dia nggak nemuin ya kan. Terus tanda-tanda serangan juga nggak ada Son di pulau tersebut ya kan. Masanya 100-an orang kan? 115 orang. Iya, kok satu pun nggak nemu ya? Nggak nemu sama sekali. Gue juga bingung juga tuh. Tapi ada salah satu arkeolog yang berpendapat bahwa ya para warga tersebut ya berasimilasi dengan suku-suku Croatoan. Jadi gabung, hidup tinggal bareng apa segala macam, katanya begitu. Sampai rilis buku juga. Dia bilang itu udah proven, udah selesai. Tapi arkeolog masih nyari sampai sekarang Son. Terakhir di tahun 2024 tuh gue dengar kalau nggak salah. Masih adanya. Pencarian ke pulau ini Roanoke. Arkeolog berangkat ke Pulau Roanoke buat ngegali-gali apa segala macam. Masih berjalan sampai sekarang. Ini jadi tahun berapa nih? Tahun 1587 Son. 1587. Gimana menurut kalian? Apakah sebenarnya yang benar itu arkeolog yang rilis buku itu di tahun 2015 yang bilang bahwa ya mereka tuh berasimilasi aja dengan suku-sukunya? Kan masih ada juga teori lain soalnya yang berkembang bilang kalau ya enggak, mana tulangnya gitu. Iya. Kalau misalnya emang berasimilasi sama sukunya, mana jejaknya gitu. Kok cuman ada barang-barang serpihan-serpihan keramik lah apa segala macam gitu-gitu doang. Mana orangnya? Banyak yang berpendapat kayak gitu. Kalau menurut kalian gimana? Apakah yang bener itu memang mereka berasimilasi atau ya nggak tahu hilang kemana? Nah, terus di komen. Yes. Mungkin mesti ngecek juga kali yang suku Croatoan itu, Croatoan apa Croatoan itu sistem penguburannya dia gimana? Oh, mungkin mesti iya. cari tahu juga kan. Tahu-tahu kayak Viking kan? Ya kan? Saat dia lempar apa? Nyarinya harus di laut berarti kalau gitu ya kan, bukan gali. Iya makanya sistem penguburan. Tapi yang bikin buku itu yang rilis di tahun 2015 tadi yang kalau nggak salah ya, itu dia tuh kayak bergabung di komunitas apa yang mendalami Croatoan Son. Oh gitu, ada ya? Iya ada loh komunitasnya. Jadi gue nggak tahu kebenarannya gimana karena sampai tahun 2024 sekalipun masih ada penggaliannya. Dengan masih segala teknologi ya. Iya kayak gitu. Jadi ini menjadi misteri sejarah Amerika yang mungkin bisa dibilang belum terpecahkan. Walaupun ada yang udah merasa memecahkan ya, tapi kita nggak tahu. Soalnya masih ada penggaliannya sampai sekarang. Mungkin pulau-pulau sekitar lagi kali ya dicari-cari lagi. Harusnya sih ada upaya-upaya demikian gitu ya. Pakai drone nyari kan. Nah bisa sih pakai drone walaupun ya kalau ujung-ujungnya ketemunya ladang ganja masih. Say no to drugs. Jadi sebenarnya sejarah di dunia ini masih banyak yang unexplained sebenarnya. Tapi mungkin nanti kalau misalnya kalian setuju gitu ya, kalian tulis aja di komen, nanti kita bakal bikin special edition khusus membahas sejarah yang belum terpecahkan bahkan sampai sekarang. Wah, itu seru sih. Dan kalau di Indonesia ada kita masukin juga ya itu ya. Kita masukin juga di Indonesia ntar. Tapi kalau kalian setuju aja ya, tulis di komen. Nah kalau tadi kan sejarah yang gak terselesaikan ya, ya kan. Nah kali ini gue punya cerita tentang sejarah yang kelam sih. Wah, coba ceritain. Lo tau gak cerita terkelam di balik salah satu penemuan arkeologi sih? Wah, kenapa tuh kelamnya Son? Ini ada cerita tentang tentara terakota yang ada di makam kaisar pertama China, Qin Shi Huang. Harusnya lo pernah lihat sih patung-patung tanah liat yang berbaris rapi itu, yang banyak
banyak. Oh ya, tahu-tahu patung prajurit itu ya? Ya, tapi ini bukan sekedar patung biasa sih. Ini adalah salah satu penemuan arkeologi paling keren sedunia. Jadi gini, Kaisar Qin Shi Huang itu orangnya itu rada paranoid gitu. Dia pikir musuhnya itu bakal ngejar dia sampai ke akhirat. Makanya dia bikin tentara tanah liat raksasa buat ngelindungin dia pas di akhirat. Soalnya orang Cina zaman dulu itu percaya kalau misalnya sesuatu yang dia bawa ke kuburannya itu bakal ngikut sampai ke akhirat. Oh iya, biasanya makanya kuburannya gede-gede, apa ditaruhin baju apa segala macam, perhiasan gitu-gitu ya. Ada rumah dibakar atau apa itu, yang rumah apa kertas itu kan. Bentar lagi ini apa flash disk ditaruh. HP udah sih. Siap Bitcoin. Jeblos juga. Loh. Lagi naik sekarang bro, jangan salah lo. Nah lo bayangin, ada sekitar 8.000 prajurit yang dia bikin. 8.000 patung. 8.000 patung. Dan yang paling keren, walaupun dia cuma bikin pakai 8 cetakan, tapi setiap patung itu punya wajah dan ekspresinya yang unik. Jadi pengrajin zaman dulu itu detail banget. Mereka nambahin detail wajah, pakaian, gaya rambut, bahkan tinggi badannya pun beda-beda. Kalau jenderal itu ya lebih tinggi gitu. Kalau yang prajurit biasa lebih pendek orangnya. Kalau yang gemoy saya kurang tahu ada atau enggak. Tapi ada satu mayor jenderal yang nggak tinggi. Maksudnya di luar negeri maksudnya Son. Iya. Menurut sejarah mereka ini bikin selama 40 tahun, melibatkan sampai ratusan ribu pekerja. Walaupun para sejarawan sekarang percaya cuma butuh 15.000 orang doang buat bikin. Kasiannya nih, katanya beberapa pekerja itu sampai dibunuh supaya lokasi makamnya itu gak ketahuan. Tapi gak cuma prajurit aja sih. Ternyata kaisar ini masih butuh hiburan di akhirat. Oh, apa dong kalau gitu hiburannya? Jadi dia bikin patung-patung menghibur kayak akrobat, pemain musik, kuda, LC. Maksudnya learning center maksudnya. Dia masih pengen belajar emang. Guru gitu ya. Masih pengen belajar dia. Yang gilanya, Kaisar ini kan meninggal mungkin sekitar 200 tahun sebelum Masehi. Makamnya baru ketemu tahun 1974. Oh, sebelumnya apa ke kubur pasir kah atau ke kubur tanah atau kan apa? Emang tersembunyi kan. Jadi makamnya itu nggak sengaja ditemuin sama petani-petani yang lagi gali sumur. Oh, ya berarti ketiban sesuatu dong. Ketiban tanah atau debu kali ya. Jadi patung-patung ini udah terkubur selama kurang lebih 2.200 tahun lah. Dan pas digali, katanya senjata-senjata itu masih bagus, nggak berkarat. Ternyata mereka punya teknologi pelapis anti karat jauh sebelum Eropa ternyata. Oh iya. Pelapis anti karat. Iya, pelapis anti karat. Ya walaupun banyak yang hilang sih senjatanya. Dicolong-colongin. Aduh. Ternyata penduduk Konoha ternyata sama dengan penduduk Cina berapa ratus tahun yang lalu ternyata. Nggak usah zaman dulu deh. Tahun 2017 nih di Museum Philadelphia Amerika. Jadi kan salah satu patung terakota ini lagi dipinjemin gitu kan sama China. Jadi salah satu tamunya itu nyolong jempolnya terakota itu. Itu di mana? Di Amerika. Di Amerika dicolong juga jempolnya. Terus juga patung ini ternyata dicat warna-warni, pakai pigmen alami gitulah. Tapi banyak yang udah ngelupas juga karena kalau kena udara gitu dia langsung lotok. Balik lagi ke kaisarnya nih. Ironisnya, dia malah mati bunuh diri secara perlahan, Jet. Dia sering minum pil merkuri karena dia percaya kalau misalnya itu bikin abadi. Pil isinya merkuri. Pil merkuri. Kacau. Nah, sampai-sampai baru sekitar 1% dari makamnya itu yang digali. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang. Karena katanya di dalam makamnya itu ada aliran sungai merkuri, Zed. Oh, yang berbahaya. Yang berbahaya. Jadi pada nggak berani deh penggalinya kan, nggak worth it lah. Oh, berarti yang nggak ada ya turis-turis datang sana gitu. Mungkin nggak ada kali ya. Ya mungkin dipindahin terus dijadiin tempat wisatanya gitu kan. Oh, iya. Sampai sekarang makamnya baru 1%. Yang ke explore ya. Karena berbahaya apa segala macam. Atau udah rapuh juga kan. Karena kan tadi kan kayak kena udaranya pada ngelotok catnya. Tapi itu emang bagus sih kalau misalnya gue lihat gitu kan. Kayak peninggalan zaman dulu yang inilah yang menakjubkan lah salah satunya lah ya. Dan pasti kan dengan perhitungan juga ya maksudnya ya. Apa maksudnya raja itu kan membuat itu kan dengan perhitungan juga kan. Iya. Maksudnya kan prajurit-prajurit tapi yang nggak minta naik pangkat gitu maksudnya gitu. Son tetap diem aja di situ ya kan. Akhirnya bikin patung Son. Gue yakin begitu tuh. Caranya dijadiin batu mesti. Dijadiin batu ya kan. Nggak mungkin naik pangkat nih yang ini nih. Nggak mungkin. Kalau kita ngebahas tentang sejarah which is ke belakang gitu ya. Seru emang. Tapi ada yang lebih seru lagi. Apa tuh? Bahas ke depan. Oh, prediksi. Jadi ada sebuah prediksi yang udah lama muncul nih, ya kan di permukaan. Gue nggak tahu sebenarnya ini tuh prediksi apa kebetulan doang, tapi kejadian Son. Lu udah pernah dengar kebetulan tergila tentang kapal Titanic belum Son? Apa kebetulannya? Ternyata sebelum kapal Titanic nabrak di tanggal 15 April 1912, ada satu buku yang sudah memprediksi kejadian tersebut. Jadi ceritanya di tahun 1898, sekitar 14 tahun sebelum kejadian tragedi Titanic, muncul sebuah novel fiksi yang berjudul Futility Son. Novel ini
menceritakan tentang sebuah kapal besar yang bernama Titan. Namanya mirip. Iya, Titan Son. Yang akhirnya harus tenggelam karena menabrak bongkahan es di bulan April Son. Wah. Gila. Sama kayak Titanic juga tabrakan kan di bulan April tuh. Iya, bongkahan es juga. Dan di novel tersebut kapalnya itu nabrak sampai tenggelam kan Son. Lokasi tenggelamnya itu di Atlantik Utara. Sama kayak Titanic tenggelamnya juga di Atlantik Utara. Di novel Futility, kapal Titan ini itu katanya panjangnya itu sekitar 800 kaki. Sedangkan kapal Titanic itu panjangnya 882 kaki 9 inci Son. Sama juga ya. Mirip-mirip lah ya kan. Mungkin kebetulan. Kapal Titan ini juga punya julukan Son. Julukannya adalah The Unsinkable Ship. Ini gila sih. Sama kayak Titanic. Gila sih. Masih belum cukup. Apalagi ada? Jadi kapal Titan ini pada saat dia nabrak bongkahan es itu kecepatannya tuh 25 knots Son. Kapal Titanic pas nabrak bongkahan es 22,5 knots. Mirip lah ya kan. Walaupun nggak sama persis. Pas nabrak ada yang main musik juga sama. Nggak tahu sih, lebih tepatnya nggak tahu, lebih tepatnya nggak tahu ya kan. Tentunya tragedi tabrakan kapal Titan ini itu menelan banyak korban. Hal ini terjadi karena dua hal. Alasan pertama karena kurangnya lifeboats, sama kayak Titanic kan. Sama. Yang kedua karena kondisi laut yang sangat dingin, sama juga sama Titanic. Yang ketiga papan kayunya nggak cukup juga kan? Nah, ya kan? Nggak, soalnya di kapal Titan ini nggak ada James Cameron katanya ya kan. Jadi kayaknya cukup kayaknya pintunya itu kayunya ya kan. Gimana menurut kalian? Apakah ini adalah sebuah prediksi atau hanya kebetulan? Tulis di komen. Ini novel dirilis 14 tahun loh Son, sebelum kejadian Titanic Son. Apakah inspirasi ya kayak dari nama atau terkenal nggak sih novelnya? Mungkin terkenal kali. Ya kayaknya sih terkenal, tapi setelah kejadian Titanic makin terkenal. Makin terkenal. Terinspirasinya gimana? Maksudnya terinspirasi gimana? Ya kan maksudnya ada konspirasinya kan. Sengaja ditabrakin karena sama gitu sengaja maksudnya. Ditenggelamin ya kan. Makanya kan yang bikin kapalnya kan katanya nggak ikut. Ya kan yang punya kapalnya. Oh maksudnya tabrakannya Titanic itu disetting persis kayak di novel ini maksudnya gitu. Iya. Masa iya tapi Ya, sampai menelan banyak korban gak mungkin sih kayaknya sih. Konspirasi katanya kan. Menurut lo begitu tapi? Dan ngikutin jeplak si novelnya itu, kejadian di novel. Mungkin ada kemungkinan ya, karena kan zaman dulu mungkin gak banyak referensi ya. Oh iya benar juga sih, nggak Ya ada kan? TV, nggak ada Nggak ada apa TV, gitu nggak ya, ada paling apa. buku doang. Novel itu set deh, itu kan. Oh Bisa dibikin gini aja gitu ya? Gini aja nih. Sampai kecepatannya hampir sama, tamunya hampir sama, namanya hampir sama, julukannya sama. Kelihatannya lebih nggak kreatif itu kalau itu ya. Gila sih, kita mah jeplaknya udah level Sencen itu San, kalau itu San. Level jeplakan itu San. Udah bukan level Bandung lagi kalau itu San. Bedanya cuma nggak ada Jack sama Ross doang gitu ya kan itu. Itu dia. Antara kebetulan sama prediksi tinggal terserah pilih yang mana gitu kan, percaya yang mana gitu. Kalau prediksi kayaknya nggak mungkin sih kalau gue sih. Maksudnya kan kalau kebetulan yang tidak disengaja ya paling kayak kemarin misalnya ada RUU tiba-tiba website-nya error gitu kan, itu kan pasti tidak disengaja tuh kebetulan itu kalau menurut gua tuh. Nggak sengaja. Kebetulan begitu pasti tidak disengaja. Emang kebetulan kalau Emang kebetulan itu kan, bukan prediksi atau dirancang gitu enggak. Iya. Kalau itu ternyata bisa jadi juga nama adalah kesombongan, bisa jadi juga. Dia unsingkable dengan kata siapa gitu, kata Tuhan kan set blar gitu kan. Apalagi kalau misalnya mau julukin di unsingkable ship, kapalnya kapal nelayan Son. Waduh. Tenggelam kan. Nah, selesai. Tapi nggak boleh kan sekarang kan kayak gitu bisa jadi perang di laut ya kan. Oh iya benar. Nanti kalau nabrak bambu gimana itu maksudnya kan? Son? Maksudnya bener kan? Ini ngomong-ngomong soal perang, Chat. Gue ada cerita tentang perang tapi antar seniman. Perang seniman. Perang seniman. Ahmad Dhani Agnes mau Bukan. Lo tau gak sih ada seniman yang berantem gara-gara ngerebutin warna doang, Chat? lah gak bisa. Jadi awalnya ada seorang seniman yang bernama Anish Kapoor. Lagi nganggur tuh sekarang. Itu Anish Kapoor dong. Dia tuh seniman yang udah terkenal banget. Karya-karyanya tuh kayak Cloud Gate yang ada di Chicago, Amerika. Jadi gue liat tuh mirip banget sama kacang lah. Dan dia itu paling benci kalau orang bilang karyanya itu mirip kacang. Kacang apa dulu nih tapi nih? Kacang mede. Oh mirip kacang mede Mirip karyanya. kacang mede. Oh ya wajar sih kalau gitu sih. Maksudnya kalau pistachio kan ya itu pujian soal berarti Iya. karya lu viral. Tapi luber kan kalau itu kan. Nah, Kapoor ini ngelakuin aksi gila. Dia beli hak eksklusif untuk satu warna, yaitu warna terhitam di dunia, Chat. Fanta Black. Fanta Black. Jadi cuma dia doang lah yang boleh pakai warna itu, Chat. Jadi Fanta Black itu sebenarnya emang terobosan luar biasa di bidang nanoteknologi. Karena warna ini terbuat dari semacam pipa karbon yang disusun dengan kepadatan yang tinggi. Lo bayangin aja jutaan pipa karbon nano yang kecil banget. Saking kecilnya 1 gram dari Fanta Black itu bisa nutupin semua lapangan bola, Jet. Ya karena partikel dari Fanta Black itu emang kecil banget dan itu ringan, jadi bisa banyak gitu dapatnya. Nah pasti orang bingung dong, kenapa sih warnanya gelap banget? Karena dia itu bisa nyerap cahaya
sampai 99,965%. Sedangkan kalau warna hitam biasa paling cuma 80-90%. Jadi karena dia mantulin cahayanya dikit banget, jadi warnanya hitam pekat. Oh iya. Jadi bisa dibilang ini adalah hitam yang paling hitam. Black as black nih. Terus lucunya nih, ada satu seniman namanya Stuart Semple. Dia kesel nih sama si Kapur. Habis itu dia bikin warna pink, paling pink sedunia. Dan dia ngejual ke semua seniman kecuali Anies Kapoor. Karena dia kesel Fanta Black dipatenin sama si Anies ini. Di situ akhirnya mereka perang. Bahkan si Kapoor nih sampai ngepost foto. Jadi jari tengahnya itu dilumurin sama cat pinknya si Semple. Ngeledek ya berarti ya? Ngeledek. Terus Semple ngebales lagi dengan bikin warna-warna lain yang baru sih. Dia bikin warna hitam terhitam di dunia versinya sendiri. Terus ada Mirrorious Mirror, sama terakhir Glitterious Glitter. Oh. Jadi pokoknya terpaling lah. Intinya sih ini soal privilege di dunia seni, Jet. Kapoor tuh kayak orang kaya yang ngerebut akses material seni termahal. Nah, Semple sebaliknya. Dia bilang seni itu milik semua orang, bukan yang cuma berduit doang. Ya emang keren sih Semple nih. Dia bahkan sampai ngejual cat-catnya itu dengan harga modal doang, Jet. Oh gitu. Jadi gak ada profit. Untuk ini ya, untuk masyarakat gitu maksudnya ya. Ya untuk seniman-seniman lah. Seniman-seniman ya. Ya biar semua seniman bisa akses. Ya kan privilege itu emang nyata banget ya ternyata di dunia seni. Kan buat jadi seniman emang mahal kan. Lu butuh material, butuh ruangannya. Ya Semple ini nunjukin kalau seni itu harusnya terbuka buat siapa aja, bukan yang cuma duit doang gitu. Ini kejadian serupa gue pernah denger juga ada kejadian di sini. Tapi tentang stand up comedy kalau salah. Masalah privilege juga. Masalah enggak masalah ini hak paten. Jadi waktu itu ada yang mau matenin kata roasting kalau nggak salah deh. Lupa gue roasting apa open mic gitu. Ada yang mau matenin. Akhirnya tapi dari komunitasnya stand up nggak mau katanya. Melawan lah gitu. Akhirnya nggak kejadian tuh patennya. Tapi Fanta Black-nya ini maksudnya dipatenin hanya di satu negara atau secara global ya? Harusnya global ya. Sampai makanya pada benci dia kan, sampai rame di Twitter gitu ngata-ngatain dia apa segala macem. Jadi emang kalau misalnya mau mematenkan sesuatu emang harus hati-hati juga ya Son ya. Maksudnya ya nggak semuanya tentang harus profit lah gitu ya Son ya. Monopoli, profit ya kan. Ya cari profit ya yang baik-baik aja lah gitu kan. Apa tuh contohnya? Masak misalnya ya kan. Dagang di pinggir jalan. Berbisnis, berdagang ya kan. Iya, atau kerja juga kan. Bener. Gitu aja. Kan siapa tahu dapat THR kan, karena di Indonesia kan maksudnya bermitra aja dapat THR Son kalau di Indonesia Son. Iya. Karena bagus Indonesia ini memang. Berapa persen itu ya kalau nggak salah ya? Ada yang ngitung tuh. Enggak persenan kayaknya. Emang persenan ya? Ada. Soalnya bukan THR namanya jadi ganti. Jadi BHR. Apa itu BHR? Bonus hari raya. Gue pernah denger hitungannya kayak misalnya lu per bulan tuh 2 juta dapatnya, lu dapat THR sekitar 200.000 ya. 10% ya? Kalau makan lah. Keluarga gitu kan. Iya lumayan bisa makan di mana ya kan. Di mana tuh 200.000 makan keluarga itu di mana? Bakso paling. Oke. Bakso palingan. Iya. Bakso. Tapi gak bisa afung tapi. Tapi kita harus banyak-banyak bersyukur lah Son, karena kita masih bisa makan bakso gitu kan. Tidak seperti budak-budak di zaman dulu Son. Gue ada salah satu cerita nih tentang budak yang kasihan banget ya pokoknya. Tapi gue nggak tahu gue harus kasihan apa harus ngiri nih di sini. Astagfirullah tapi kalau gini. Lo tahu nggak sih kalau ada budak yang kerjanya ngawinin budak lain sampai punya 200 anak Son? Jadi ceritanya di abad 19 itu ada budak legendaris di Brazil yang namanya Roque Jose Florencio. Dia ini dijuluki dengan nama Pataseca, yang dalam bahasa Portugis berarti kaki kering karena nggak ada sumur di ladang Son. Bukan ya kan. Beberapa teori mengatakan julukan ini tuh diberikan ke si Roque karena kakinya yang cenderung kering dan kurus. Tapi si Pataseca ini punya tubuh yang tingginya mencapai 2 meter dan juga punya badan yang kekar dan kuat gitulah. Berarti nggak leg day doang dia. Enggak, kopong itu bukan gara-gara leg day, kopong. Hal ini membuat tuannya si Pataseca yang namanya Joaquim Jose de Oliveira menunjuknya untuk menjadi seorang reproduktor. Ada loh reproduktor loh. Ada. Yaitu pekerjaan dari seorang budak pria yang ditugaskan untuk menghamili budak wanita untuk melahirkan lebih banyak budak lagi Son. Oh, yang kuat ya. Praktek reproduktor ini tentunya tidak hanya ada di Brazil aja ya. Di Amerika Serikat juga ada dan juga di negara-negara lainnya juga banyak juga yang ngelakuin ini. Pataseca ini dipilih karena genetiknya yang bagus Son. Jadi biar bisa menghasilkan anak-anak yang kuat dan besar, biar kuat kerja jadi budak. Dari hubungan paksa ini lebih dari 200 anak telah lahir yang semuanya mewarisi status budak Son. Anak-anak ini kemudian dijual sebagai komoditas di pasar budak yang tentunya keuntungan dari penjualan anak-anak tersebut itu diambil semua sama tuan mereka. Jadi si Pataseca ini itu nggak punya hak sama sekali ke anak-anaknya. Sama ke wanita-wanitanya juga nggak punya hak sama sekali. Persenannya juga nggak dapat. Nggak ada persenan juga. Jadi ya lebih seperti sapi perah lah si Pataseca ini. Walaupun demikian si Pataseca ini sangat disenangi sama tuannya. Kenapa? Karena ya dia jadi mesin cuannya si tuannya lah ibaratnya. Walaupun ya tetap dia diperlakukan sebagai budak
Sampai akhirnya dia memutuskan untuk bergabung dengan gerakan perlawanan demi kebebasannya, Son. Perjuangannya akhirnya membuahkan hasil di tahun 1888 di mana Brazil setuju untuk menghilangkan semua perbudakan dari tanah Brazil. Setelah bebas dari perbudakan, Pataseca kemudian menjalani kehidupan sebagai petani. Ia kemudian menikah dengan seorang wanita yang bernama Palmira dan memiliki 9 anak. Masih banyak lagi ya? Masih banyak lagi. Hingga akhirnya dia meninggal di tahun 1958 pada usia 130 tahun. Gila loh. Ia meninggal karena terkena tetanus, Son. Gak ada hubungannya ya? Gak ada hubungannya. Karena luka itu. Emang ya? genetiknya bagus berarti kan sampai 130 umurnya. Apa jangan-jangan kunci panjang umur, Cet? Apa itu? Berkeluarga. Oh, berkeluarga. Ya kan? Iya. Ginseng hitam juga, Son, kalau salah, Son. Ginseng bikin panjang umur. Dibakar maksudnya ginsengnya. Sampai saat ini cerita tentang Pataseca tuh masih sering diceritakan sebagai cerita rakyat di Brazil, sebagai bentuk dari seberapa bengisnya perbudakan di zaman dulu, dan sebagai cerita kepahlawanan dari seorang budak yang akhirnya bisa membebaskan dirinya, Son. Gitu. Gokil Pataseca kan? ini. Ente kalau seandainya ditawarin kerjaan kayak gitu, ente ambil apa enggak, Son? Tolak sih. Demi berjuang demi keluarga, satu-satunya kerjaan harus menjadi reproduktor nih, Son, misalnya gitu kan. Istri sudah mendukung misalnya gitu kan, karena mau nggak mau kan, daripada mau makan apa kita gitu kan. Probation dulu kayaknya, Cet, mungkin. 3 bulan lah gitu. Kelihatannya nggak cocok ya udah gitu kan. Oh begitu. 3 bulan apa 3 bulan purnama? Mungkin kalau misalnya orang mikirnya pendek ngiranya, wah enak ya berarti ya kerjanya ya. Hanya begini-begini aja dan begitu-begitu doang kan. Mungkin orang banyak yang senang kali mungkin ya. Mungkin. Tapi Ya kan anggapannya sesuatu yang monoton. Lu tiap hari kelakuannya itu. Sama terus. Dari tadinya lu demen lama-lama muntah kali. Iyalah. Apapun yang lu lakuin ya. Iya. Berarti gak mau ente yang kerjaan begitu ya. Ya kalau tadi cuma satu-satunya pilihan terus banyak beban berkeluarga kan ya mungkin coba dulu. Coba dulu kali ya. Ya benar-benar. Ya mungkin nanti setelah 3 bulan ada kerjaan lain kan ya udah kan. Cuman istri mana yang ngizinin kalau itu? Tadi kata diizinin. Hah? Tadi kata diizinin. Maksudnya kecuali kalau selain donatur dilarang ngatur sih itu pasti boleh. Kan ente tetap donasi abis itu maksudnya kan. Setelah pulang dari kantor. Kalau ente mau itu enggak lah, satu-satunya loh. Kalau enggak makan keluarga lu. Oh, saya yakin akan diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waduh. 3 hari. Kan kalau di sini masih banyak masjid masih. Mau buka puasa masjid ada. Sahur masjid nyiapin. Yang masak rendang juga banyak ya. Nah, itu dia. Lagi jalan-jalan tiba-tiba ada orang masak rendang, kualinya gede banget, soalnya kan. Karena ada juga di sini. Di situ banyak yang bagi-bagi makanan, Son. Nah, tadi kan itu budak yang reproduksi kan, Cet. Kali ini gue mau ceritain robot yang bisa reproduksi, Cet. Robot bisa reproduksi? Bisa. Di pabrik Guangzhou lagi tadi? Bukan reproduksinya? Bukan. Oh, bukan. Di pabrik garam nih kali ini, Cet. Lo tau gak sih ada robot yang bisa bereproduksi, Cet? Loh, gimana cara bereproduksinya, Son? Gini nih, Cet. Lucu settingan. Dia. Jadi ini adalah robot beneran yang dibikin dari sel-sel hidup. Namanya Xenobot. Ini canggih banget. Jadi peneliti Amerika bikin robot mikroskopis yang ukurannya kurang dari 1 mm. Yang gila, dia terbuat dari 100% sel-sel organik. Maksudnya bukan dari plastik atau logam gitu, bukan. Oh. Dan ini makhluk hidup baru yang belum pernah ada di bumi sebelumnya. Dia bisa jalan maju, putar balik, kadang muter. Sama dengar kalau ketemu polisi itu dia otomatis bayar kali. Di Amerika tapi ini. Oh iya memang di Amerika sih maksud saya memang. Bahkan kalau dibalik itu dia bisa ngebalik sendiri. Peneliti bikin ini dengan cara ngambil 2 jenis sel katak, sel kulit sama sel jantung. Mereka kombinasin pakai algoritma dan superkomputer. Ya intinya komputer tuh bakal nyoba kombinasi jutaan sel untuk nemuin kombinasi yang paling optimal. Mirip sama proses seleksi alam gitu. Jadi komputernya milih desain sel mana yang gerakannya paling bagus gitu. Xenobot ini juga punya kebebasan, Zed. Dia bisa ngerubah gerakannya sendiri, bisa nyambung sama Xenobot lain. Bahkan kalau dia kena potong, dia itu bisa nyambung sendiri. Nah, pasti lu bingung kan mau dipakai buat apa? Buat apa? Nah, dia banyak fungsinya. Lu bayangin ini kan anggapannya dalam tubuh lu ya kan. Dan dia itu kan jatuhnya sel, jadi nggak bakal ditolak sama tubuh lu. Dia bisa ngebawa kayak misalnya tumor otak, dia bisa bawa buat gampang lah dioperasi dikeluarin, sama kayak plak-plak arteri itu dia bisa keluarin juga. Bahkan kalau dipakai di lingkungan, dia bisa ngeberantas mikroplastik yang ada di laut. Intinya teknologi ini revolusioner banget lah di bidang pengobatan sama lingkungan. Mungkin bisa buat ngebawa sesuatu ke dalam juga ya, kayak stem cell misalnya atau apa. Iya. Apalagi nanti misalnya ke depannya, ini kan dia masih mikir sendiri kan. Anggapannya ke depannya pasti bakal
bisa dikendaliin dong. Cuma sekarang orang dilemanya karena masalah etis ternyata. Anggapannya sampai mana hak-hak makhluk biologis yang kita rekayasa gitu. Kan mereka dibuat supaya punya kemampuan kognitif kan. Dia bisa mikir sendiri. Ya itulah, dia kan bisa mikir sendiri apa segala macam kan. Dia jangan sampai Xenobosnya kan serempak ngumpul gitu depan gedung DPR kan repot nih. Itu dia. Kan kecil tapi nggak masalah. Iya. Kali semprot air doang kan, air yang keras itu. Jadi sel gila loh. Menarik juga sih. Lo anggapannya kan dalam tubuh lo ada triliunan sel gitu kan. Ini anggapannya diciptain satu dan dia kan bisa apa nyambung apa segala macam kan. Kayak gitu masih buat lain. Kayak gitu masih dipikirkan hak-haknya tuh. Kalau di Amerika ya. Di Amerika ya. Oh iya, mereka kan udah kebanyakan ini sih, banyakan lowong kayaknya waktunya kayaknya. Makhluk hidup yang tadi gue bilang kognitif kan bisa mikir sendiri. Oh iya, betul. Apa? Tapi mereka memperjuangkan apa kecoa juga apa enggak gitu kan? Yang hama-hama itu diperjuangkan juga enggak gitu, pertanyaan saya ya kan? Tikus tapi kayaknya ada deh yang menolak tikus dipakai di lab tuh, ada juga kayaknya. Di Amerika emang kebanyakan kayak gitu-gitu sih. Gue denger sih. Ya kan sekarang ya nggak boleh dipakai di kosmetik ya kan buat apa tikus? Ya tikus untuk eksperimen sebelum ke manusia kan? Iya, sebelum dirilis ya dia ke tikus dulu biasanya. Iya tikus lab. Udah nggak boleh sekarang. Kosmetik ada juga eksperimennya. Emang udah nggak boleh Pak? Kayak masih dilakuin masih, tapi eksperimen pakai tikus. Beberapa brand udah nulis gitu kok. No animal apa gitu. Iya. Nggak ada apa namanya? Animal abuse di sini. Ini mirip-mirip lah sama yang waktu itu kita pil yang bisa dikendaliin itu kan. Oh iya, tapi itu bedanya emang itu elektronik. Iya, kalau ini makhluk hidup. Ini sel jatuhnya, nggak bakal ditolak sama badan lu. Oke deh kalau gitu sekarang kita langsung aja mulai baca komen. Ya kan. Oke, komen pertama dari Yosi 1989 Son. Oke. Ayo Son, Syat, lebaran mau dekat, kapan kawin katanya Son. Terus ngasih 10.000 won. Gue kaget sih, 10.000 won muncul kaget. Di notif gue langsung muncul ya kalau ada yang ini ya. Langsung gue buka Google lihat kursnya. Lumayan. Thank you so much ya. Thank you so much. Buat apa Yosi ya, kalau ditanya apa lebaran bentar lagi mau ditanyain kapan kawin Son katanya kan. Kapan kawin? Ya. Kenapa mau bayarin? Mau bayarin kawinan gitu juga boleh kalau misalnya. Cuma saya nggak tahu ini bahasa Korea ini apakah menghujat atau apa sih, saya kurang tahu. Nah, itu dia tuh, ya kan. Aish itu kalau nggak salah Aish itu ya masalah tuh. Ya kalau misalnya ditanya kapan kawin ya saya sih menjawabnya biasa saja ya Son ya. Oh ya belum. Nanti saya masih ngumpulin. Berjuang dulu Ngumpulin apa ya? Ngumpulin nama. Bukan nama undangan maksudnya. Iya. Buat ngundang orang ntar. Iya, ya. Bener. Penting sih, emang penting. Kalau nggak ntar mau ngundang siapa kalau nggak ngumpulin nama ya kan? Oh iya. Kadang gitu sih orang kan, kalau misalnya habis kondangan gitu, namanya dicatat Set. Jadi supaya jangan lupa pas kita kawin gitu nggak diundang gitu. Itu dia harus. Kalau ditanya kapan kawin gitu misalnya. Ya itu tadi gue jawab, kenapa mau bayarin gitu kan. Oh gitu. Ya masa begitu. Ntar kayak orang marah nanti kalau begitu. Enggak lah, dia pasti bercanda kan. Wah, biasanya. Marah ini gitu. Tapi biasa orang bercanda sih nanya gitu sih. Ya basa-basi sebenarnya. Gitu kan. Basa-basi doang sebenarnya sih. Enggak seserius itu, tapi kan kadang-kadang orang menanggapinya dengan sangat serius itu kan. Iya, kadang marah ya. Sampai tersinggung apa ya kan. Kenapa nanya-nanya? Iya. Atau di dalam hatinya sakit hati misalnya. Walaupun kalau ditanya 1000 kali ya kesel juga sih. Kesel juga memang sih. Dan itu tidak patut menjadi basa-basi sebenarnya gitu ya. Karena sebagian orang tersinggung digituin ternyata ya gitu. Karena kan. emang jatuhnya emang ya privasi sih, emang sih benar sih. Nah itu dia ya kan. Tapi kalau saya sih ditanya seperti itu tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah kalau saya. Udah ada template-nya soalnya jawabnya. Udah ya kan. Ya belum masih mengejar cita-cita. Apa cita-citanya? Dikit lagi. Jadi rockstar saya. Ya. Nih. Kasih audio ya. Selanjutnya dari @dikindipayuda. Orang yang menganggap bau rumah sakit itu enak dan nyaman pasti ada seorang psikopat gitu ya. Psikopat dari mana psikopat? Harus klarifikasi nih di video ini karena banyak banget sih sumpah yang komen. Banyak yang komen begitu ya? Yang komen kok bisa demen bau rumah sakit gitu. Mereka mengkompernya dengan rumah sakit BPJS. Soalnya saya bukan gimana. Karena gue taunya kompernya bau karbol. Gue ke rumah sakit gak pernah bau karbol. Gue taunya bau karbol sih, bener sih, makanya gak pernah gue bau karbol. Gue bilang enak baunya kayaknya. Enak lah baunya enak, bau steril gitu loh, bau alkohol bersih gitu Son. Kalau ente kan kalau nyium bau alkohol pasti nyari jeruk nipis kan, maksudnya kalau ente kan sama garam bener kan.
Enggak lah. Karena baunya bersih, steril baunya. Baunya steril. Iya. Itu sih yang gue suka. Gue nanya ke teman gue juga, ada yang suka juga. Itu saking ininya bingungnya pengen nanya juga. Enggak lah. Kebetulan aja. Masa gue doang gitu lu langsung tanya gitu ya? Ya gue tanya. Ternyata prinsipnya geger juga ternyata. Iya. Apa? Lu nanya ke ayah nggak? Oh enggak lah, ya. nggak nanya lah, ngapain Kok ya? aku doang yang dibilang borong sakit kurang enak gitu. Enggak lah, nggak nanya lah. Tapi kalau ke temen gitu ya ada juga yang suka. Karena bau bersih. Ente juga senang yang bersih-bersih kan apa? Iyalah seneng lah kan yang bening ya kan, berkilau, lantai. Lantai yang mengkilap. Gelasnya ya kan? Mungkin ya. Gelasnya bening, benar juga sih. Jarang lah orang yang suka kotor lah, jarang lah. Iya. Kalau ada pun mungkin perlu Pikirannya dipertanyakan. paling. Iya. Pikirannya. Nah oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Tolong komen di bawah karena itu adalah respect for us. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Yes, jangan lupa juga buat join Discord ya, linknya ada di deskripsi. Dan kalau misalnya kalian mau, kalian bisa member ya, karena ada emoji-emoji lucu nanti yang dapat melengkapi hari-hari kalian. Setiap video pasti komen-komen itu kita like semua pasti. Yes, lebih kebaca ya soalnya ada badge-nya soalnya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.